Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara sudah hampir kita memasuki hari Paskah. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Gemar kita digerakkan membaca Alkitab rutin kita, GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama belajar. Kalau di dalam Gemar kita digerakkan membaca Alkitab rutin kita, yaitu di Roma, Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 15, ya, Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 21 kalau di Gemar kita. Tetapi saya mau mengambil satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara, di mana di Roma 15 ayat 1 sampai ayat ke-13 Bapak Ibu Saudara, di situ temanya dikatakan orang yang lemah dan orang yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau belajar dari ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertamanya disampaikan seperti ini. Begini bunyi firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita belajar yang kuat menanggung yang lemah. Bapak Ibu Saudara, artinya yang kuat ini dalam arti konteks bukan secara kekuatan secara fisik, tetapi kekuatan secara iman, kekuatan secara keteguhan hatinya Bapak Ibu Saudara untuk menanggung yang lemah, memberikan kekuatan kepada yang lemah. Bapak Ibu Saudara, yang lemah ini mungkin dalam arti konteks bukan kelemahan secara fisik, tetapi juga kelemahan mungkin iman yang lemah, atau orang-orang yang masih baru yang dibutuhkan kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau belajar hal ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu kalau kita melompat di ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya di mana kita semua anak-anak Tuhan pasti masih ada proses ya dalam pertumbuhan rohani kita masing-masing. Tetapi di sini kita diajar sama Tuhan supaya kita untuk tetap satu hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam Mazmur 133 Bapak Ibu Saudara ayat 3b, di situ dikatakan, di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran ini sangat luar biasa, di mana kasih itu menjadi pengikat Bapak Ibu Saudara ya. Kasih itu menjadi pengikat. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melihat ada saudara kita yang masih dalam kondisi lemah secara rohaninya, mungkin lemah dalam pemikirannya, itu bukan menjadi kita harus menghakimi, tetapi kita yang kuat harus menopang untuk memberikan pendampingan, membina Bapak Ibu Saudara. Ini perlu supaya kesatuan hati ini penting buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau belajar di dalam 1 Korintus 12 ayat 12, di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, sama seperti tubuh, satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus mengajarkan kita kasih, artinya ada kerukunan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi anak-anak Tuhan tidak rukun Bapak Ibu Saudara, karena kalau di saat kita tidak rukun Bapak Ibu Saudara, iblis senang Bapak Ibu Saudara, akhirnya ada pemecahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sebagai anak-anak Tuhan hidup rukun, saling menopang Bapak Ibu Saudara ya, saling membina Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu ada kelemahan si A, atau kita masih ada kelemahan organisasi gereja kita, mungkin bukan menjadi bahan pembicaraan, tetapi biarlah kita saling sama-sama untuk saling menopang Bapak Ibu Saudara ya, saling
saling memberikan sesuatu hal yang penting. Karena apa? Kita satu tubuh Bapak Ibu Saudara. Kalau satu tubuhnya sakit, ya berarti kita semua merasakan sakit Bapak Ibu Saudara. Contoh kalau kelingking kita kena silet, nah Bapak Ibu Saudara pasti kepala juga ikut sakit, semua pasti ikut sakit. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau di dalam Roma 15 ini Bapak Ibu Saudara, seperti juga Kristus telah menerima kelemahan kita. Nah, kalau kita melihat dan kita tahu ada kelemahan saudara seiman kita yang memiliki kelemahan rohani mungkinkah, atau kelemahan apapun juga yang kita pandang ada kelemahan, kita sebagai anak-anak Tuhan sekali lagi bukan untuk mementingkan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya untuk mencari kesenangan kita sendiri, tetapi apa Bapak Ibu Saudara, kita wajib yang kuat menanggung yang lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita akan belajar. Kalau kita melihat orang yang lemah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bukan itu sebagai bahan perguncingan, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat Bapak Ibu Saudara ya, di 2 Korintus 8 ayat 24 di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu. Nah, kita sebagai anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru, ya sebagai anak-anak Tuhan, menunjukkan kasih. Nah Bapak Ibu Saudara pasti tahu kasih itu apa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, ya kasih itu memaafkan Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita semua anak-anak Tuhan bisa hidup rukun Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Ini yang dirindukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar ya di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13, di situ begitu luar biasa. Kita mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama memberikan dukungan ya satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat ya, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, di situ juga dikatakan kalau kita mengurut di dalam Roma 15 ayat 2-nya Bapak Ibu Saudara, di situ katakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, di sini kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling membangun Bapak Ibu Saudara ya. Saling membangun, di antara kita harus saling membangun satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara ya, bukan saling melemahkan atau menjadi batu sandungan Bapak Ibu Saudara, jangan. Tapi kita harus saling membangun satu dengan yang lain ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada jemaat kita atau saudara seiman kita yang dalam lemah, ya ayo didorong, ayo doa ya Bapak Ibu Saudara, ayo baca firman. Nah itu membangun Bapak Ibu Saudara ya. Nah bukan kita membicarakan kelemahannya, tapi kita harus bangun dari kelemahannya untuk mereka supaya menjadi kuat. Kalau mereka sudah menjadi kuat, pasti mereka akan menguatkan yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah saat ini kita belajar untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita satu hati, satu pikiran, satu jiwa Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari gunakan kesempatan yang masih ada ini Bapak Ibu Saudara untuk saling membangun satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya di saat ada kesatuan hati Bapak Ibu Saudara, di situ kuasa Roh Kudus akan bekerja Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga, dan juga kehidupan dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi saya percaya dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar seperti jemaat yang mula-mula ya. Waktu gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara, mereka hidup rukun dan bersatu. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, tiap-tiap hari Tuhan akhirnya menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Bagaimana Bapak Ibu Saudara akan banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa hidup rukun, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini perlu Bapak Ibu Saudara, ya, hidup rukun, sehati Bapak Ibu Saudara, satu dengan yang lainnya. Ini adalah pancaran Kristus Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kalau kita mau baca di Roma 15 ayat 7-nya dikatakan, sekali lagi saya tekankan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa sih kita ini? Kita juga punya kelemahan. Ya, kita juga tidak ada keberdayaan, tetapi Kristus menerima semua kelemahan kita. Lalu kalau kita tidak mau menerima kelemahan si A, si B, Bapak Ibu Saudara, apa artinya Bapak Ibu Saudara? Berarti kita masih ada kesombongan, kita masih ada keangkuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi di sini kita akan belajar karena Kristus menerima kelemahan kita. Jika kita ada saudara seiman kita yang mengalami kelemahan, apapun juga kita, mungkin di pandangan mata kita Bapak Ibu Saudara, ayo, bukan kita malah jadi bahan pembicaraan, tetapi kita bangun, kita saling menguatkan, saling mendukung di dalam doa, supaya semua bisa bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Dan kita menjaga kerukunan kita semakin hari semakin luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Kau sudah menerima kami dalam keadaan kami apapun juga. Dan kami mau belajar Tuhan, dan kami mau menerima saudara-saudara seiman kami, siapapun juga yang dalam kelemahan mereka Tuhan, dan kami yang kuat mau menanggung yang lemah Tuhan, supaya kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.